Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang badan usaha dan koperasi. Pengertian badan usaha adalah kesatuan hukum yuridis dan ekonomi dari faktor produksi yang tujuannya mencari keuntungan dengan memberikan pelayanan kepada konsumen yang memerlukan. Jenis-jenis badan usaha terbagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan jenis kegiatannya dan berdasarkan kepemilikan modalnya. Adapun jenis badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya antara lain badan usaha agraris, badan usaha ekstraktif, badan usaha perdagangan, badan usaha industri, dan badan usaha jasa. Dan jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya antara lain BUMN, BUMD, BUMS, badan usaha swasta asing, joint venture, dan badan usaha koperasi. Adapun pengertian badan usaha berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama, badan usaha agraris merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Yang kedua, badan usaha ekstraktif merupakan kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Yang ketiga, badan usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Yang keempat, badan usaha industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang kelima, yaitu badan usaha jasa merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan. Pun pengertian badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya. BUMN adalah suatu unit usaha yang seluruh modal atau sebagian besar berasal dari anggaran khusus. Yang kedua, badan usaha milik daerah BUMD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Yang ketiga, badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Yang keempat, badan swasta. Yang kelima, joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara. Adapun pembagian bentuk dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. BUMN terdiri dari 3 bentuk, yaitu perusahaan perseroan, persero, perusahaan umum, perum, dan perusahaan jawatan perjian. BUMN terdiri dari 2 bentuk, yaitu perusahaan daerah, PD, dan perseroan terbatas, PT. Dan BUMS terdiri dari 5 bentuk, yaitu perusahaan perorangan, firma, komanditer, venue-staff, CV, perseroan terbatas PT, dan yayasan. Pengertian dari pembagian bentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemerintah, maka dijual sahamnya kepada swasta. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Pengertian dari pembagian bentuk BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah. Yang kedua, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan dan pelaksanaannya. Pengertian dari pembagian bentuk badan usaha milik swasta. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Firma adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Komanditer venue-staff CV merupakan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Yayasan merupakan suatu bentuk badan usaha bukan perusahaan sebab tidak mencari keuntungan. PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Koperasi Indonesia. Arti lambang Koperasi Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang penggunaan lambang Koperasi Indonesia, maka mulai tanggal 12 April 2012 telah terjadi pergantian lambang koperasi. Adapun makna dan arti lambang dari koperasi yang baru adalah lambang koperasi Indonesia terkini dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 sudut. Lambang koperasi
Indonesia dalam bentuk teks Koperasi Indonesia membuat kesan dinamis. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan, nama kantor, petakan, umbul-umbul, atribut. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkooperasi. Selanjutnya, pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu CEO dan operation. CEO berarti bersama dan cooperation berarti usaha. Kalau dirangkai menjadi usaha bersama, jadi koperasi berarti kelompok atau perkumpulan orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekurangan dan gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Adapun ciri-ciri dan tujuan koperasi adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya, sifat keanggotaannya sukarela, kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Koperasi bersifat non-kapitalis, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya, swakarta, dan swasembada. Adapun tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Adapun bentuk dan jenis koperasi. Bentuk koperasi prima. Kedua, koperasi syukur. Adapun jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.